Hari ini kita mau bicara apa, Pan? Hari ini kita bahas untuk persiapan domestic tour, Pak. Ya, ini menarik. Saya mendapatkan bahwa leisure and traveling itu akan berubah. Jadi touchless traveling itu seru. Lalu ada new hotel, new concept hotel, di mana segala macam harus touchless gitu ya. Hygiene, kebersihan, nature. Jadi orang mau carinya adalah alam. Space in the new luxury. Space itu adalah new luxury. Jadi tempat besar, pantai, alam, gunung itu akan dicari orang. Nah, ini the boom of staycation. Maksudnya adalah orang lebih suka tinggal di hotel untuk santai, udah bukan lagi tinggal di hotel untuk carinya itu adalah staycation. Berarti hotel-hotel bisnis akan berubah. Orang tidak akan pergi ke hotel bisnis, tapi lebih perginya adalah ke hotel yang ke hotel resorts ya. Ini karena mereka mau staycation. Microtourism. Nah, microtourism adalah orang-orang akan perginya sedikit-sedikit FIT dan lain sebagainya. The growth of the local tourism. Jakarta Bandung, Jakarta Puncak ini akan growth daripada terbang yang jauh-jauh. Bali revival. Nah, Bali akan bangkit lagi ya. Ini social capital. Ini sosialnya memang di Bali adalah semua orang banyak sekali yang bergantung kepada bisnis pariwisata. The fall of the senior travelers. Maksudnya orang-orang yang tua-tua itu akan lebih sedikit travelingnya karena mereka dengan adanya virus ini menjadi sangat rentan. Self-guided tours. Nah, self-guided tours jadi mereka pergi kemana-mana ya sendiri, nggak pakai guide lagi. Hot deals everywhere. Wow, harga beli satu gratis tiga. Ya udah bukan beli satu gratis satu lagi, Van. Kamu cari coba yang gratis, beli satu gratis tiga. Wow. Lalu rise of wellness, maksudnya kebersihan, wellness, spa, kesehatan. Ini semua akan ke sana. Virtual MICE, meeting, incentive, conference, exhibition. Ini akan naik ya otomatis. Jadi mereka mau naiknya adalah virtual. Jadi meeting-meeting seperti begini akan lebih banyak dibandingkan dengan meeting secara fisik. Lalu minimalis interior hotel. Nah, kenapa harus minimalis? Karena misalnya restorannya biasanya wow keren. Sekarang menjadi nggak perlu. Kenapa? Karena orang nggak makan di restoran lagi. Buffet restoran, wah nggak perlu lagi karena nggak ada buffet lagi gitu ya. Jadi semua berganti. Ini menarik dan ruler and remote, maksudnya itu gunung, tempat yang jauh-jauh gitu ya, yang susah, bukan susah-susah, jauh dan terpencil di luar kota itu akan menjadi luxury escape. Orang akan ngejar seperti begitu. Kenapa nggak mau rame-rame lagi? Digital nomad. Nah, digital nomad is the new travel trend. Maksudnya nih kayak kamu nih, nanti di Jakarta, nanti sebulan tinggal di Solo, kos-kosan, kosnya sebulan-sebulan, nanti sewa motor sebulan gitu ya, nanti pindah lagi kemana. Nah ini jadi nomaden, orang yang kerja, orang yang bisa kerja di mana aja dan sekalian jalan-jalan. Wah ini menyenangkan. Saya pikir cocok nih. Saya mau begitu ya nanti seminggu, bukan seminggu, sebulan ya, sebulan di mana, cocok Van, kamu juga bisa kan ya? Ya, karena kerjanya sekarang banyak yang bisa remote ya, Pak. Jadi nomaden itu udah hal yang biasa nantinya. Betul. Oke. Tadi apa judulnya? Hari ini kita bahas tentang persiapan domestic tour. Persiapan domestic tour. Nah, tadi saya udah kasih bocoran dulu kan ya. Bocorannya adalah bahwa acaranya kalau domestik, kalau kita itu bikin tour, acaranya seperti apa sih yang akan disukai? Yang pertama, orang akan pergi
ke tempat-tempat yang pakai kendaraan sendiri. Saya kalau pakai motor, kira-kira mau jalan-jalan kemana? Tempat saya deket adalah ke Ancol. Ya, saya naik motor ke Ancol aja. Kalau saya naik motor, mulai sekarang PSBB, waduh saya kalah taruhan nih PSBB. Saya ngebet udah pengen nih PSBB-nya udah dibuka saja gitu ya. Nggak taunya ini agak sedikit tricky. PSBB bukan, dibuka juga bukan, tapi sholat hari ini udah boleh 50%. Gereja, masjid dibuka, gereja dibuka tanggal 8, tanggal 7 ya, tanggal 7 hari Minggu udah boleh ke gereja. Mall dibuka lagi tanggal 15, terus apa segala macam udah dibuka. Ini kan apa PSBB dibilangnya transisi, oke lah, oke, mengerti, nggak apa-apa. Mungkin daripada bikin nama lagi PSBL gitu ya, nggak apa-apa. Nah, berarti kita keluar boleh, makan sudah boleh, dine in, pokoknya diatur-atur lah. Oke, kita paham. Nah, dari sana apa lagi? Berarti kita harus menyesuaikan selama bulan Juni, Juli, Agustus, berarti yang keluar itu yang deket-deket. Ya, nah deket-deket kita harus bikin programnya yang deket-deket. Ada apa di puncak? Nah, tadi ya, kalau saya naik motor yang deket-deket ke Ancol. Saya kenapa larinya ke Ancol? Ini saya pengen udara yang terbuka. Saya nggak mau ke museum. Saya nggak mau yang padat-padat. Saya nggak mau naik kereta api. Nah, ini ingat ya, transport segala macam saya nggak mau. Pakai personal transportation. Naik sepeda ke Ancol saya masih nyampe kalau naik sepeda gitu ya. Nah, itu. Lalu kalau pakai kendaraan bagaimana? Nah, kendaraan sekarang udah boleh ya. Di depan udah boleh. Di Jakarta, tapi itu saya nggak tahu kalau di daerah boleh nggak sih duduk di depan? Kamu boleh nggak? Kalau di wilayah yang tidak ada PSBB masih boleh. Masih boleh ya. Cuma sekarang kan terakhir itu saya pakai waktu ke supermarket pakai mobil online ya. Itu sekarang di tengahnya itu sudah disekat di semacam horden plastik. Jadi dari atas itu dia rapetin sampai ke bawah gitu. Jadi meminimalisir lah kontak dengan drivernya seperti itu. Itu bagus. Kita juga nggak mau kena sopirnya juga nggak mau kena kita gitu kan. Itu bagus. Iya. Kalau di luar negeri ya seperti dibikin begitu, kenapa? Karena ada perampokan. Kalau di luar negeri itu. Di China juga dibikin begitu, di Amerika ada beberapa dibikin begitu. Semua nggak bisa kontak dengan supir karena supirnya sering dirampok. Kalau di Indonesia sekarang pakai gara-gara ini ya pakai begitu supaya minimalis. Oke, good, minimalis kontak ya. Nah, kalau kita udah pakai mobil, artinya kita bisa lebih jauh lagi. Kita bisa pergi kemana? Ke Puncak, ke Bandung, kayak seperti begitu. Nah, ini cuma kan ini akan jalan duluan. Pertanyaan adalah apakah akan jalan yang namanya traveling dengan pesawatnya? Ini ada lagi prediksi nih. Ini kalau di pesawat itu seperti begini. Orang mau nggak ya? Coba ya lihat nih. Kalau di pesawat, di airport itu flying gets expensive. Jadi kalau terbang itu akan jadi mahal. Kedua adalah airplane design akan redefine. Jelas udah nggak 3-3 lagi. Mungkin jadinya adalah 2-1-2, mungkin di tengah ada atau gimana gitu ya. Lalu in-flight meal is a thing of the past. Jadi nggak bakalan dapat makanan lagi. Mau first class juga dikasihnya adalah snack aja, cookies gitu ya. Digital health passport. Nah, kita semua akan punya digital passport. Ini seru. Airport health and safety is a norm. Jadi datang 4 jam sebelumnya. Lalu goodbye long crowded lines. Orang nggak mau lagi antri-antri panjang-panjang. Semua nggak ada lagi sekarang. Contactless self-service. Check-in self-service, bagasi self-service, semua self-service ya, termasuk tadi paspor pun self-service ya. Sebenarnya paspor yang
eh, kita sebut electronic passport, pengecekan yang contactless seperti begitu udah ada. Saya waktu ke New Zealand, ke Australia, ke Amerika udah seperti begitu. Nah, ini yang terakhir adalah yang terdekat itu. Yang terdekat itu yang terdekat itu yang saya coba ada di Singapura, Pak, yang di Changi Terminal 4. Nah, itu dari mulai masuk imigrasi sampai masuk ke gate pesawat itu semua udah contactless semua. Iya. Dan itu bisa dijalankan. Dan itu kita kan bilangnya ya buat kita nanti mungkin masih lama. Ya sekarang dipercepat. Mau nggak mau orang akan ke arah sana. Ya, jadi tadi saya ulangi lagi. Jadi produk-produknya apa? Ya produknya adalah sudah bukan lagi kita bikin misalnya kita bikin tur ke Bandung gitu ya. Tur ke Bandung nggak akan ada orang yang mau pergi. Kenapa? Mereka mau pergi sendiri aja. Coba bayangkan, saya pergi, saya berdua, saya, istri, anak, cucu gitu kan, satu mobil berangkat. Tapi kalau saya ikut rombongan, ikut grup tour, saya berenam, lalu peserta totalnya 40, ada 34 orang yang saya tidak kenal, dan saya akan worried. Saya nggak bisa melarang, Man, kamu jangan pegang-pegang, jangan ke sana, jangan ke sini. Kalau keluarga kan kita bisa, di sini aja kita, jangan ke sebelah sana rame. Oh, itu kan kalau 30-40 orang, kemana-mana, nanti balik lagi ke bus segala macam, megang. Gitu kan, kita juga pasti megang-megang di bus. Nah, itu yang akan menjadi pelahan-pelahan seperti begini akan berkurang. Nah, ini yang perlu kita waspada. Jadi kalau bikin turnya, bikin tur apa? Nah, ini kita masih bisa jualan tiket hotel, kita masih bisa jualan tiket tujuan wisata. Itu masih bisa. Tapi kembali lagi, periode pertama, 3 bulan pertama, saya melihat semua akan trennya seperti begini. Bagaimana dengan misalnya tur ke Bali? Tur ke Bali misalnya orang mulai, aduh repot, nah mulai akan terbagi. Kalau dulu kan nggak ada, ayo ke Bali, nggak pikiran repot segala macam. Kalau sekarang ke Bali repot, mesti 4 jam, mesti begini, mesti begitu. Nah ini akan terbagi dua. Orang yang mungkin sebagian besar adalah pergi yang domestik deket-deket, jadi kita siapkan seperti itu. Lalu misalnya kita bisa bikin tur ke Bandung. Tur ke Bandung nggak pakai guide. Nanti kita siapkan makannya di mana, hotelnya di mana, termasuk tiket apa saja. Nah, yang seperti begini yang kita bisa jual. Dan kita kasih program. Di Bandung tuh ada rute seperti apa. Rute A, rute B, rute C. Ini semua seperti kayak begitu. Bukan lagi seperti grup tour. Grup tour, kemana gitu ya. Itu dibikin seperti grup tour, tapi dalam bentuk yang kecil. FIT, individual. Ya. Nah, itu. Lalu, hal yang lain adalah juga mulai setelah Juni, Juli, Agustus, setelah yang deket-deket, orang kan mulai ngelihat, ada terjadi nggak sih, kayak sekarang, pasar, ada yang kena, orang takut pergi ke pasar. Mall, ada yang kena, orang takut pergi ke mall. Tujuan wisata, kalau ada yang kena, amit-amit ya, kalau ada yang kena, berarti ini akan menjadikan juga orang tidak berani ke sana. Nanti pergi kemana kena, apa ini kena semua, nah itu akan pelan-pelan, nanti ketemu stabil, kena nggak kena gitu ya, terus nanti ketemu stabilnya, baru orang itu akan jalan lagi. Nah jalannya mungkin lebih jauh lagi ke Bali, selama yang bisa pakai darat ke darat dulu, ke Solo, ke Jogja, ke Semarang, ke Bromo, seperti kayak gitu. Itu mungkin overland dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, mungkin mereka mau nyetir sendiri. Kenapa? Karena apa ya? Kalau sekarang pakai sekat begitu, itu is a good idea. Jadi pakai sekat, semua dipakein sekat. Pakai keramik, pakai apa namanya? Bukan keramik, apa namanya? Mika. Apa? Pakai akrilik. Pakai akrilik ya, pakai akrilik yang ya tipis juga nggak masalah, pokoknya asal nggak ada udara dari depan ke belakang, jadi nggak ada haci-haci gitu ya, nggak ada persikan, nggak ada bau juga gitu kan, dari belakang ke depan juga. Nah menurut saya ini masih oke. Tapi ya itu pakai mobil kecil, mungkin mobil untuk 10 orang diisi 6 orang gitu ya, 13 orang diisi setengah, kayak seperti begitu. Dan untuk keluarga sendiri masih oke. Nah supir cuma ngajak
bawa kemana-mana. Nah ini, lalu setelah itu baru dari Agustus onward baru lebih jauh lagi, dan saya mengharapkan bulan itu sudah ke luar negeri. Jadi periode sekarang adalah kita harus kreatif bikin programnya. Bagaimana bikin program hotel? Kita udah harus berani menawarkan hotel itu adalah bukan cuma weekend saja. Orang itu sekarang sudah biasa kerja di mana. Jadi kita lihat hotel misalnya ramenya adalah weekend. Ya kita jualnya adalah weekday. Weekday nggak ada orang kerja. Sekarang orang kerja bisa di mana-mana aja. Selama tempat tujuannya adalah ada internet, itu bisa. Ya, jadi lakukan. Menurut saya nggak ada istilah lagi tuh yang nggak bisa lah segala macam. No, do it, just do it gitu ya. Apalagi kalau dibilang nginep bayar 1 malam. Biasa harganya berapa? Biasa harganya 1 juta. Nah, sekarang 1 juta itu bisa nginepnya 3 malam. 3 malam. Mau nginep nggak 3 malam? Kamu mau nggak, Van? Kalau kamu harus kerja Senin sampai Sabtu, kamu kerja. Ini programnya adalah check-in-nya hari Senin, check-out-nya hari Kamis. Nah, gimana? Masih boleh sih, Pak. Soalnya kan sekarang tadi ya bisa work from home, jadi bisa remote, dan sebenarnya tren staycation itu sudah ada dari sebelum akhir-akhir ini sudah ada itu. Betul. Staycation ini adalah sebenarnya mereka bikin adalah orang Jakarta nginep di hotel Jakarta hari Sabtu atau hari Jumat check-in, pulang hari Minggu, berenang-berenang dan lain sebagainya. Nah ini hal yang begini akan menjadi lebih banyak lagi dan kita mesti lebih kreatif. Kalau kita nginepnya hari-hari yang peak season, weekend, sekarang udah nggak ada weekend dah. Menurut saya nggak ada lagi, nggak ada weekend, nggak ada weekday. Peraturan PSBB di Jakarta mengatakan boleh keluar, lalu 1, boleh kerja, tetapi kerjanya 50% aja, 50% lagi work from home. Even Singapura mengatakan kerja kalau bisa nggak usah kerja ke kantor. Kenapa? Kumpul-kumpul itu loh. 1. Kedua, public transport. Itu bahaya, masih bahaya. Sekarang masih nggak jelas. Kita pagi public transport mesti pakai baju astronot kalau perlu. Supaya nggak kontak gitu kan. Ya. Kalau kita pergi pakai mobil sendiri pun ke kantor, orang kantornya bagaimana? Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ada apa-apa gitu. Nah, jadi ini adalah tren sekarang. Kapan orang akan pergi yang jauh-jauh? Saya pikir yang orang akan pergi jauh-jauh adalah 1, tergantung daripada tawarannya. Misalnya ya, ke Medan, harga tiket adalah 2 juta one way, pulang bolak-balik 4 juta. Nginep di Simalam Resort 2 juta atau 1 juta lah di Simalam Resort. Orang nggak tertarik dengan harga begitu. Tapi kalau nginep ke Simalam Resort, nginepnya adalah 3 malam, termasuk tiket dan lain sebagainya, bayarnya adalah 5 juta. Wow, itu akan menarik. Nah, ini harga-harga yang promosi-promosi seperti ini, saya melihat akan lebih banyak lagi. Jadi, jadi kita kan tahu nih, Juni, Juli, Agustus adalah orang perilakunya seperti begini. Orang pergi naik mobil sendiri, kendaraan sendiri yang deket-deket. Nah, bagaimana kita semua di travel ini ngomong sama orang hotel, bikin harga yang bagus sehingga kita masih kebagian bisa bisnis. Bilang sama orang airline, bikin harganya yang bagus, harganya supaya menarik. Saya terus ngomong, ayo Pak Menteri Pariwisata bikin kampanye visit domestic year. Kita tidak pernah bikin visit domestic year. Jangan ngundang-ngundang orang asing dulu dah. Orang asing nanti bilang lagi, inilah itulah kita nggak aman lah. Kita sekarang merasa aman. Kita merasa oke. COVID ya COVID lah. Kita hidup berdampingan gitu ya. Kita masih perang sama COVID-nya. Tapi kita udah berani mulai jalan. Nah ini. Jadi menurut saya kita akan jalan terus seperti ini. Suka nggak suka, mau nggak mau kita jalanin. Apa menurut kamu, Van?
Ya, memang mau nggak mau untuk kan kita sekarang aja udah 2 bulan nggak pergi-pergi ya Pak, jadi udah kakinya udah gatel nih, jadi mau nggak mau nanti kita akan jalan-jalan dulu di sekitar tempat yang terdekat dari kita sih. Kamu tiap hari pakai sepatu apa pakai sendal? Kalau keluar rumah, Ya sekarang kan di rumah oh, kamu, di rumah di toko sama. sekarang nggak pernah pakai apa. Nah, iya sama. Saya juga nggak pernah pakai telanjang kaki terus. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, saya sudah buka opsi komentarnya. Silahkan mau tanya-tanya apa saja seputar travel ya, seputar bisnis travel ya. Nah, saya melihat bahwa setelah bulan, jadi kita sekarang kita tahu perilaku customer seperti begini, apa yang harus kita lakukan, dan kita harus merayu customer kita supaya bisa berangkat, bisa terpancing dengan rayuan gombal kita. Yaitu apa? Ya pergi ke mana? Ke Bali dengan harga murah, ke mana dengan harga murah, seperti kayak begitu ya. Full Moon Express, yes, bergabung. Full Moon ini di mana ya? Surabaya toh? Rasanya Surabaya Full Moon. Full Moon, wah ini terang bulan, ya, morning blessing all item, wow, all team, all item. Sorry, Pak Ferry, ya jangan marah dulu, ini Pak Pendekar ini. Oke, good morning, Pak Ferry, ada berita Pak Ferry. Jadi di online taksinya dipakein mika, dipakein akrilik Pak. Jadi depan sama belakang nggak berhubungan Pak. Ini ide bagus juga. Saya nggak ngelihat di tengah ada, dan di tengah antara tempat duduk itu, di tengah-tengahnya itu dia udah sediain kayak hand sanitizer gitu yang di tengah. Di antara tempat duduknya yang di belakang itu sudah di tengah udah diberi hand sanitizer, jadi begitu penumpang masuk mereka diminta untuk pakai hand sanitizer-nya itu. Oke. Pak Calvin, yes Pak Calvin, nanti jam 7 ya. Nah nanti yang mau dengerin saya ngobrol dengan Pak Calvin ini seru, kemana-mana cuma begini doang. Saya pikir kenapa begini, nggak taunya ngulek. Ini tukang gado-gado, ngulek terus ya. Diulek ya. Nanti malam ya Pak Calvin kita ngulek ya, kita ngulek. Oke. Nah tadi jadi sekarang taksi online pun itu harus bebenah. Kemarin saya ulangi lagi, HSBC, health, kesehatan, secure, keamanan. Nah, dengan adanya akrilik itu menurut saya bagus banget. Itu mungkin nggak seberapa juga, nggak jutaan lah itu. Yang tipis-tipis juga selama ya, tapi kalau yang tebel lebih kuat ya. Nah, itu diukur, dipakein dipal dulu, udah selesai bawa ke tukang akrilik, bikin paster. Nah, udah. Kalau perlu kalau ngasih duit segala macam pakai apa? Ada bolong dikit gitu. Enggak, kalau sekarang memang dari kebijakan dari online itunya dia menonaktifkan dulu sistem payment cash-nya, jadi harus cashless. Oke. Waktu saya tanya ke drivernya, memang itu untuk safety-nya itu memang sudah disediakan dari perusahaannya. Jadi sudah mereka disediakan. tinggal pasang. Ya. Oke, ini Pak Ferry nih, bagaimana planning reseller travel setelah PSBB dibuka? Bagaimana cara dijualnya supaya langsung jos? Kemarin dengar pendapat Bapak di Pas FM, siap. Ini adalah kita mulai minggu depan ya Pak Ferry. Kita namanya minggu depan kita live IG ada, tetapi live IG-nya adalah mungkin kita masih akan nggak ada lagi ya Van ya? Ya, live IG-nya nggak ada lagi. Jadi kita akan bikin Zoom meeting di setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu. Supaya apa? Supaya perkenalan bahwa travel community itu seperti apa, reseller itu seperti apa, begitu. Begitu ya Pak Ferry. Ini NS Murti untuk desa wisata bisa memberikan pariwisata
yang berkualitas dari segi kesehatan, betul. Banyak desa wisata yang berdiri dengan modal pas-pasan, sosialisasi, ya sosialisasi COVID ke masyarakat juga kurang. Iya, sayang sekali. Tapi memang pemerintah ini waktunya untuk turun tangan, kampanye dulu, domestik. Kalau domestiknya udah jalan, orang jalan masuk ke desa wisata, mau nggak mau desa wisatanya akan bebenah. Duit masuk, semua akan bebenah. Duit nggak masuk, itu yang seret gitu kan. Di Grab kami dah pasang Grab Protect dari 2 bulan lalu, Pak. Oh iya, sorry. Saya nggak pernah naik lagi, Pak. Ya, dipasang gratis dari kantor. Kenceng, bagus. Gokar kemarin akhir Mei mulai pemasangan juga, Pak. Siap untuk new normal. Siap, mantap, mantap, mantap. Oke. Nah, jadi Bahkan ya. Iya, udah semua berarti ya di ini. Bagus lah. Iya. Kenapa, Van? Nggak, bahkan di bandara pun kemarin saya lihat update-nya itu seperti tempat-tempat yang mereka membutuhkan tas tangan itu udah dibikin tas terus. Mesti contohnya seperti lift, itu dia bikin di bawahnya itu angkanya pakai pedal. Jadi misalkan mau naik ke lantai 2 gitu, dia pencetnya pakai kaki pedal. Terus buka tutup pintu juga pakai pedal, seperti itu. Oh, saya nggak pernah kemana-mana. Iya, nggak pernah kemana-mana. Kamu ada videonya nggak? Disiapin videonya tuh, yang kayak begituan supaya kita kasih lihat ini new normal tuh seperti kayak begini, gitu. Supaya siap. Memang kita harus, inilah new normal. New normal adalah kehidupan kita yang mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi baru nyampe kalau tidak ada COVID. Sekarang gara-gara ada COVID dipercepat. Wah, keren ya. Tuhan begitu berencana bikin segala macam percepatan langsung. Kita kan bilang, oh ini nggak bakalan jalan pelan apa segala begitu. Ada penyakit semua jalan gitu kan. Semua nggak bisa jadi bisa. Mau nggak mau, iya kan. Yang nggak online bagaimana? Ya ketinggalan. Gitu. Oke. Pak Antoni Salim, selamat pagi Pak Anton. Saya mau tanya, menurut Bapak gimana tentang istilah high season? Mengingat orang pada menghindari keramaian, Pak. Udah nggak ada high season lagi sekarang. Sekarang high season is every day, low season is every day. Every day is low season and high season. Nggak ada high and low lagi, Pak. Every day is a good season. Sekarang kita namakan new normal season. Every day is a new normal season. Orang kalau dulu kenapa ada high season? Karena ada liburan bersama. Kemarin, mau tanggal 1 Juni, saya lupa itu hari libur. Ini nggak ada bedanya. Dan buat saya tetap aja jalan. The show must go on gitu ya. Lebaran, tanggal 20, tanggal berapa? 25 ya Lebaran. Tetap saya bikin show gitu ya, bikin live IG, nggak ada masalah juga. Karena kenapa ya? Ada yang mau dengerin boleh, kayak TV jalan terus gitu ya. Jadi sekarang tidak ada lagi menurut saya high season, low season. Buat apa sekarang? Misalnya contoh, oh iya anak saya lagi sekolah, anaknya sekolah sekarang. Enggak kan? Sekolahnya di rumah. Sekolahnya di rumah, dibawa ke hotel bisa nggak? Bisa. Jalan-jalan bisa nggak? Bisa selama ada internet gitu. There is no low season and there is no high season. Karena orang takut keramaian. Betul. Korek. Orang takut keramaian. Orang bilang, kayak kemarin, hari Minggu rame ke puncak ya, bakalan nggak pergi lagi hari Minggu. Kenapa? Rame, mendingan hari yang lain. Nah ini, betul. Betul ya, Cialing. Under the tree, how are you? Good morning, Pak. Pak, bila nanti September naik pesawat, perlu pakai full APD. Saya pakai apa namanya, pakai masker aja saya lagi mikir itu, aduh, ini mau pakai full APD lagi, aduh, saya belum kebayang Pak, maunya mah kagak dah, maunya mah kagak pakai, mudah-mudahan ya vaksinnya ketemu, atau ada cara lain. Ini karena kita menghadapi masalah seperti begini, ini muncul ide-ide yang baru-baru, ide-ide seperti apa, yang segala macam akan muncul. Pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Kapan ya saya melihat ada satu kepala gugus tugas bilang, kalau nggak bawa masker, kalau nggak ada masker, pakai sapu tangan aja, pokoknya selama itu ada tutupan gitu ya. Oh iya, ini nih good idea juga.
Jangan sampai semua terpaku harus pakai masker, harus pakai masker. Tetapi ingat, pakai masker pun tidak menjadi jaminan 100%. Kenapa? Maskernya nggak masuk. Lalu, wing. Nah, itu juga. Jadi, yes, Inge Kosasi, Mbak Inge, good morning, Pak Anton. Bulan Desember apa udah bisa liburan ke luar negeri? Hai, keren, Bu Inge. Kita pergi, Bu Inge. Ya, kita pergi jalan-jalan ya. Saya maunya mah bulan Juli udah jalan-jalan. Yang keren nih ya, yang keren. Singapura sudah mulai minggu besok hari Senin mulai buka penerbangan langsung dari Singapura ke 6 provinsi di Cina. Dan yang diperbolehkan jalan dulu adalah orang-orang yang bisnis dan punya kepentingan, ya sekolah dan lain sebagainya gitu ya, pejabat dan lain sebagainya. Dan yang serunya adalah di swab test, di tesnya adalah bukan rapid test, apa namanya, rapid test lah, mesti cepat. Di China-nya rapid test, terbang sampai Singapura rapid test, di karantina 2 hari di hotel, setelah itu bebas. Nah, itu kan seru. Oke, Aileen Felicia Official, Alien, bacanya gimana? Sorry, Felicia aja yang gampang. Ya, thank you. Salam kenal, salam-salam. Oh, udah kenal kok salam-salam ya. Yes. Terus, tanya apa lagi? Ayo, Van, ada tak pertanyaan, Van? Pak, dulu saya pernah ingat itu waktu Bapak bikin tour di Vietnam, itu Bapak pernah bikin kayak virtual guide. Seperti tulisan untuk panduan mereka pergi kemana, seperti itu. Nah, itu apakah mungkin untuk diterapkan di tour domestik sekarang ini? Itu yang saya tadi bilang. Jadi misalnya kita menjual tur ke Bandung 3 hari 2 malam, rutenya kemana? Nah, kita kasih tahu rutenya kemana kan, misalnya turnya ke Gedung Sate, turnya ke Lembang, turnya kemana. Ya biasalah program. Setelah itu, setelah kita beli, tidak ada guide, tidak ada apa, kita kirim. Gedung Sate ada sejarahnya. Kalau mau ketemu dengan penunggu Gedung Sate yang masih orang Belanda, itu adanya di lantai berapa? Lantai 2 tuh di sana. Kayak seperti begitu. Ya, nah itu akan seperti begitu. Akan dikasih email lah untuk lihat-lihat dan lain sebagainya. Yes, gitu. Ingrid, ke Jepang bisa kapan, Pak? Ke Jepang. Kapan? Ke Jepang sebenarnya yang jadi sekarang persoalan adalah negara kitanya masih diterima nggak sama luar negeri. Jadi saya masih nggak berani. Udah bisnis, lalu yang sekolah dan lain sebagainya udah bisa ke China. Visa udah dibuka, tapi visa turis ke China sekarang per minggu ini adalah baru diinfonya dibukanya adalah Maret 2021. Jadi kalau ditanya ke Jepang bagaimana, ke Jepang itu sudah tidak ada lockdown, sudah semua sudah diumumkan bahwa is free. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan? Mereka menutup dulu pintu dari luar, ya, dari luar tutup dulu. Singapura yang sudah mulai membuka diri kemana-mana, sekarang mulai yang ke Taiwan, mulai ke Korea, dan satu lagi adalah ke Australia. Ini keren. Kang Dani 13, para pekerja ke Jepang aja. Masih belum bisa masuk. Iya, betul, belum bisa masuk. Morning Pak Anton, bila sudah punya tiket ke Bangkok bulan Juli dan ditawarkan untuk reschedule dengan bebas pilih tanggal atau berubah jadi kredit yang valid 2 tahun, pilihannya kemana? Berubah jadi kredit yang valid jadi 2 tahun. Kita belum tahu kapan. Jangan ambil resiko, Udah aman, lihat dulu Thailandnya bagaimana. Thailand ini jorok-joroknya kayak Indonesia. Orang-orangnya nggak bisa diatur sama kayak orang Indonesia. Tapi di sana nggak tahu gimana tidak terjadi peledakan. Yang mungkin mereka lebih keras mungkin ya. Keras. Oke. Yes. Inggris. Kalau di sana ya Pak, informasinya itu terakhir di Thailand itu mereka harus
setiap orang diwajibkan download aplikasi dari pemerintah. Itu satu aplikasi itu mewakilkan dikonekkan seperti dengan KTP mereka gitu loh. Jadi setiap kali mereka pergi keluar itu di tempat umum mereka sebelum masuk mereka harus tap dulu, scan, nanti mereka keluar harus scan lagi. Bahkan di dalam tempat wisata itu misalkan ada kios lagi yang harus masuk ke dalam, itu harus scan lagi. Jadi setiap kali masuk keluar itu scan. Tahu nggak kenapa? Katanya sih lebih untuk memudahkan mereka kalau misalkan ada satu klaster yang terjangkit, trackingnya itu bisa dapat semua seperti itu. Di China, kenapa di China bisa langsung thread semua gitu ya? Karena ada Alipay, ada apa namanya? Dia ada dua pembayaran, WeChat sama Alipay gitu ya. Nah mereka itu kan Alipay kemana-mana, bayar kan, bayar. Begitu tanggal berapa, jam berapa, di mana kena, udah diambil semua. Angkut, semua jelas ada KTP dan lain sebagainya itu. Di Singapura juga dibuat aplikasi seperti begitu, kita kemana-mana gitu ya. Dan di Singapura ya seperti biasa, Singapura sangat-sangat canggih ya. Misalnya mereka bilang, oke, saya mengizinkan kamu untuk yang namanya perusahaan untuk renovasi rumah ya. Renovasi rumah, lalu di situ hanya diizinkan untuk 5 orang. Masuk ke renovasi rumah, tet, 5 udah nggak bisa lagi yang ke-6, kecuali dia nggak ngetet, nggak scan. Tapi kalau ketahuan dia di situ ada 6 orang, wah udah semua kontraktornya semua udah dihapus izin kerjanya. Jadi memang di Singapura mau nggak mau kita akan memasuki zaman seperti begitu. Bukan cuma kita dihidupkan location-nya aja, kemana-mana location itu kita harus dihidupkan. Kalau kita nggak menghidupkan handphone kita location kita, dicek juga. Dia 7773. Morning Pak Anton, bagaimana meyakinkan customer bahwa produk tour yang akan kita jual ini sesuai dengan protokol new normal? CHS itu apa ya? Ya, oke. Nah, maksudnya sebenarnya makanya kalau kita menjual untuk orang asing, itu kita susah menjelaskannya. Tapi kalau kita menjual untuk produk domestik kepada pasar domestik, menjelaskannya jauh lebih gampang. Oke, ini mau ke puncak ya, ada taman safari, ada hotelnya, makannya nanti kita siapkan, makan siang di mana, lalu programnya seperti begini, makannya pakai voucher dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, mereka kalau tanya, ya udah, mereka bilang, oke, nanti bagaimana? Protokolernya kan kita udah jelas, bahwa Bu, pakai masker, hand sanitizer, mereka bawa sendiri. Nah, kalau mereka datang, kita, cleanness, health and safety. Oh, oke, good. CHS, cleanness, clean, healthy, safety. Betul. Nah, misalnya contoh, kita tur ke Bali ya, tadi pagi saya lihat yang tur dari BMW Bali. Begitu dia dijemput di airport, guide-nya ada guide, pakai masker dan face shield. Tangannya udah pakai sarung. Masuk, hand sanitizer, put hand sanitizer. Kemana-mana hand sanitizer, dikasih masker, dikasih face shield. Nah, yang seperti begini ini sudah kelihatan. Kalau pertanyaan adalah, kalau orang luar negeri lebih, karena dia menganggap, waduh Indonesia begini, begitu gitu kan. Kalau orang lokal nggak pakai nanya-nanya, malahan dia tanya, Mbak, Pak, guide-nya gitu ya. Ini saya boleh nggak pakai masker gitu ya. Nah, itu paling nanyanya seperti begitu. Nah, semua mobil sekarang yang ada itu harus sebaiknya adalah dipakai akrilik tadi, seperti kayak ojol-ojol online ini ya. Oke, itu namanya apa? Tadi customer protection katanya ya. Ya, yes. Oke. Wan, silakan. Tadi ada beberapa hal yang menggelitik saya adalah soal hotel itu, orang tinggal di hotel tujuannya apa? Bisnis. Bisnis berarti dia nggak perlu fasilitas yang lain. Pokoknya yang ada aja di situ diambil.
Pak Nares, how are you? Kita yang kita organize mostly orang tua. Apa kira-kira sekarang lebih banyak backpacker dan jarang dari orang tua yang traveling karena rentan? Yes, orang tua akan menahan diri untuk traveling, apalagi dalam grup, karena mereka rentan sampai nanti ketemu vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang orang tua akan diajak oleh anak-anaknya untuk traveling mobil kendaraan sendiri, karena ini lebih aman, gitu ya. Jadi menurut saya ini akan tren yang berubah dan mereka akan jalannya adalah lebih kepada mini trip, short trip, ya. Pak Aswin, Ciao An, Ciao Sang Hao, ya. Menurut Pak Anton, apakah insentif tour bisa dijalankan? Menurut saya grup tour jangan berpikir tahun ini, tahun depan. Setelah ada vaksin baru grup tour bisa jalan. Bayangkan insentif tour ada 40 orang, 40 orang semua di PCR. Tapi harus ingat, PCR itu hari ini semua sehat, jalan bareng-bareng. Begitu sampai di tempat tujuan, pegang ini, pegang itu. Hari ketiga ada orang yang kena, satu bus kena semua. Nah, itu resiko. Ini yang ditakutkan. Jadi, saya melihat insentif akan berubah. Mungkin insentif akan dikasih sekarang staycation. Oke, kamu bisa berangkat sendiri-sendirilah, gitu kan. Lalu bagaimana gatheringnya? Nggak ada nih, nggak dapet nih kebersamaan. Ya, gatheringnya adalah pakai Zoom. Mau nggak mau pakai Zoom, sama-sama di situ. Gala dinner, kita sama-sama, ya, yang nginep di mana, masing-masing nginep aja yang deket-deket. Medan nginep di Medan, Padang nginep di Padang, Jakarta nginep di Jakarta, Bali nginep di Bali, Papua nginep di Papua, semua dikasih staycation. Itu mungkin cara insentif yang baru. Karena ini kan reward, nginep di hotel yang paling bagus dan segala macam. Ya udah, bawa keluarga, mungkin juga happy. Setelah itu ada gala, bukan gala dinner, apa ya? Welcome speech dari owner. Nah, kayak seperti begitu. Bikinlah owner speech gitu ya, bikin ownernya didata yang bagus, segala macam, videonya harus bikin kreatif, bagaimana membuat orang bisa ngelihat show-nya, nanti dibikin lagi, pemain drumnya di mana, pemain gitarnya di mana, pemain pianonya di mana, penyanyinya di mana, live lagi gitu ya. Nah, ini akan menjadi seperti begitu. Orang kumpul-kumpul berbahaya. Morning Pak, untuk tur antar provinsi mungkin masih susah mengingat perlunya segala macam surat dan tes berbiaya yang otomatis menambah traveling cost. Jadi mungkin wisata dalam kota saja untuk saat ini. Dari Jakarta mau ke Pulau Seribu itu sama dengan urusannya sama kayak kita terbang. Jadi semua harus ada PCR. PCR 2 jutaan, 2,4, 2,5, airline sudah kuak-kuacau, sudah ngau, tweet. Ya, ini mahal sekali. Ya memang begitu. Jadi tadi, wisata dalam kota atau wisata dalam provinsi. Yes. Selama mungkin bisa ke Cirebon, bisa ke Pangandaran, bisa ke Garut, ya, bisa ke Tasik, bisa ke mana lagi? Bisa ke Pelabuhan Ratu, seperti kayak gitu, Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta. Bisa juga ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, gitu ya. Kalau ke Bromo gimana? Ya itu lebih jauh lagi lah. Kalau ke Solo berapa jam ya, Pak? 6 jam? Sekitar 7 jam, ya. 6 jam, 7 jam. Berhenti kan? Itu paling hanya 1 kali stop. 1 kali stop. Berarti 8 jam dah, 2 kali stop gitu ya. Tergantung kita happy-happy jalannya, jangan yang ngebut-ngebut gimana gitu ya. Karena memang udah jalan tolnya udah nyampe sekarang. Oke, Bapak Ibu paham ya. Inilah ada satu situasi yang kita harus paham bahwa kita harus hadapi. Kalau tanya ke saya maunya adalah tur ke luar negeri. Saya ada charter pesawat, saya mau ini, mau itu, banyak hal yang saya mau lakukan. Tetapi sekarang tidak bisa. Kalau tidak bisa harus bagaimana? Yang sekarang lakukan yang bisa apa gitu. Mari kita jangan mengeluh. Saya selalu mengatakan, travel agent never die. Travel agent never die. Zaman berubah.
cara bisnis berubah, produknya sama, yang dijual sama, Jogja adalah Jogja, tapi harus dengan cara yang berbeda. Bagaimana kita jual Jogja dengan cara yang berbeda? Oh, saya mau pergi sendiri, boleh, silakan. Oh, saya cari sendiri, boleh juga. Tapi kalau kita sebagai travel agent mesti lebih kreatif lagi. Apa yang tidak bisa, apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak bisa ditawarkan oleh Google, oleh kalau kita sendiri nyari sendiri, bedanya apa dengan dari travel agent. Nah, itu yang menjadi value dulu. Kalau kan, saya rasa ya, kalau di yang sebelumnya ya Pak ya, sebelum terjadi COVID ini sebenarnya di luar negeri itu sudah ada namanya travel consultant. Jadi mereka bisa konsultasi lah untuk mau pergi kemana itu. Mungkin itu kedepannya bisa jadi tren juga di wisata domestik ini. Betul. Jadi kita itu harus jadi value. Contoh ya. Jadi ini kita bicara fakta. Dari 110, 100, katakanlah 120 juta tiket domestik yang terjual, 15% dijual oleh airline. 15%. Nah, katakanlah itu menjadi 100 juta, sisanya 100 juta. Dijual, berapa banyak online travel yang jual tiket? Itu menurut statistik adalah 38% dijual oleh travel agent, oleh online travel. Sisanya berapa? Berarti ada 62%. Katakanlah 62 juta dijual oleh travel agent. Artinya, orang yang sama bisa beli ke airline, bisa beli ke OTA. Kenapa beli 62% ke travel? Artinya kita punya kesempatan yang bagus. Artinya our business is okay. Cuma kita harus kreatif sekarang. Bagaimana menjual destinasi. Nah, kita bilang program, kalau kita cuma jualnya A, B, C, D, sama dengan kita nyari di googling, nyari sendiri bisa gitu ya, itu nggak ada gunanya. Yang perlu adalah kita timbul dengan satu kreativitas yang berbeda. Kalau pakai paket, semua kita paketin, harganya menjadi lebih murah. Oh, nanti beli oleh-olehnya di sini, ini ke sana, ini ke sini, segala macam program. Itu yang tadi masuk lagi travel consultant. Yes, Panares, setuju. Travel agent never die. Panjang umurnya. Focus on solution and don't focus on the problem. Yes, Pak Suri, apa kabar Pak Suri? Pak Suri, kapan bakar tongkang? Mau lihat bakar tongkang lagi? Tami Prasetyaning. Yes, Mbak Tami, Kak Tami, apa kabar? Berapa lama lagi nih? Sekitar 10 menit. Ya, Indonesia Timur ya Pak. Indonesia Timur gini. Pada saat sekarang semua adalah yang dekat-dekat. Indonesia Timur, Indonesia Timur, Indonesia Barat, tengah-tengah, masing-masing ke situ. Nggak bakalan traveling jauh-jauh. Karena tiket pesawat mahal dan lain sebagainya. Tetapi banyak yang kita bisa lakukan. Bagaimana merayu orang-orang. Nah, ini melihat yang tidak kelihatan, mendengar yang tidak terdengar. Wow. Go travel, yes. Travel agent never die. Setuju? Yang setuju travel agent never die, kasih jempol biar kita semangat gitu kan. Iya. Pak Suri, kalau saya bikin turnya bagus, murah, harga hotelnya kalau beli sendiri adalah 1 juta, kalau beli ke TX Travel 1 juta udah termasuk ini itu. Mau kan ya? Mantep Pantor, bentar lagi nih bulan apa ini? Bulan bakar tongkang. Oh iya. Iya, saya ingetnya bakar tongkang itu setelah Chinese New Year gitu. Oke, thank you. Bu Katarina, apa kabar? Wow, keren. Maju terus wisata domestik. Keren. Seneng. Kita mesti dikasih semangat, tiap hari kita semangatin. Oke, besok saya akan membahas lebih kepada yang namanya airport. Ya, saya mau cerita mengenai airport.
airport airport dan hotel. Tujuannya touchless traveler, touchless traveling. Bagaimana kita traveling touchless gitu kan? Nah ini yang mesti disiapkan antara yang sekarang terjadi dan yang nanti terjadi. Kita siap-siap seperti itu ya. Oke, pagi Panton. Semangat, semangat. Yeay. Keren, seneng saya. Ini manteng terus di angka 60, 60, 59, 60. Keren, keren. Seneng. Oke, teman-teman, sampai besok. Ini ada lagi. Ada apa nih? Industri asuransi umum akan mendukung travel partner dalam fokus domestik. Iya. Asuransinya termasuk yang namanya jangan cuma penyakit DB, penyakit pilek, penyakit COVID-19 juga harus. Jangan bilang penyakit COVID-19 udah ditanggung sama pemerintah, nggak mau. Maunya ditanggung sama asuransi ya. Yes, kalau bisa ada foto-foto dan video. Nah, saya akan bikin di mulai hari Rabu depan, Zoom. Pakai Zoom. Kalau Zoom itu ada fotonya, video slow lah. Pakai foto ya. Udah dicoba-coba bagus. Waktu itu kita ikutin live IG Bapak cerita ke Korut seru Pak. Oh iya, meski nggak jalan-jalan tapi ngikutin cerita Bapak serasa udah jalan-jalan. Yeay. Yes. Jadi kalau mau jalan-jalan nanti jam 3 setiap. Jadi acara saya adalah pagi untuk komunitas travel, lalu jam 10 saya akan mengundang seorang teman lama, sekarang dia di Bali ya. Lalu jam 2 jam 3 jalan-jalannya seru nih, ke Bhutan, ke Nepal dan ke India. Nah, siapa yang mau jalan-jalan ke sana? Yes. Pak, nulis buku lagi. Ini luar biasa nih, buku 2014. Waktu itu ya udahlah, saya pikir nggak ada kepake nih. Kemarin saya buka-buka lagi, ketemu lagi, ada beberapa puluh lagi buku ternyata. Ini buku 50 wisata domestik. Jadi minggu depan saya akan cerita wisata domestik aja dah ya. Bagaimana nih? Yeay. Ini udah kalau ditanya masih valid nggak? Bikinnya kan 2013 ini ke 34 provinsi saya bawakan di Radio Sonora selama 3,5 tahun. Satu buku 3,5 tahun gitu ya. Nah ini, tapi itu seminggu sekali. Kalau ini tiap hari dah kita ngobrol tentang tujuan wisata ya. Oke. Pan, jam berapa? Oh masih ada. Yes. Bu Katarina, Lao Shi, Chao Sang Hao. Ni Hao. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak tanya lagi, udah cukup ya. Van, ada apa ya, Van? Besok kita touchless traveling gitu ya. Buku wajib wisata domestik nih, bisa bahan berapa episode tuh Pak? Kita tunggu ya Pak. Oh, Pak Suri, yes. Saya sama Sonora 3,5 tahun Pak, seminggu sekali Pak. Nih bikin national park seperti di US fasilitasnya. Aduh Pak Arianto, mau bikin national park susah-susah, yang ada dulu aja. Promosikan acara jam 7. Nah Pak Calvin, kita akan ngulek dengan Pak Calvin. Ini seru banget ya, Pak Calvin itu orangnya itu serius, tapi nanti malam saya mau ngajak ketawa ketiwi ya. Jam 7. Anton Teddy dengan jago ngulek. Nanti kita tiktokan ya Pak ya, tiktokan Pak, ngulek ya. Oke, Pak William, thank you Pak William. Yes. Sampai besok. Dan besok adalah hari ini dan besok masih full ya. Setelah itu minggu depan udah mulai slowing down karena saya mau lebih fokus kepada kita udah siap-siap sekarang, siap-siap ke dalam bisnis, udah real bisnis. Mesti kasih gambar segala macam ya. Kalau ini kan nggak bisa gambar, nggak bisa video. Oke, Van, gitu ya Van ya. Sampai besok Van. Thank you. Ya, sampai besok Pak. Thank you. Semuanya bye-bye.